Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, bersamai kami, temani kami selalu ya Allah. Amin. Selamat siang kawan-kawanku semua dan para COG. Perkenalkanlah, saya Dewi Fitri, COG dari Bogor, ingin menyampaikan sebuah video sebagai persyaratan di Emerging Cash Flow ke-1-nya untuk dapat ke babak selanjutnya, yaitu Emerging Cash Flow kedua. Semoga materi ini dapat memberikan pencerahan bagi saya sendiri. Bukan suatu kebetulan jika harga emas berserta pasangannya yaitu perak saat ini melambung tinggi. Telah sejak lama emas dianggap sebagai komoditas primadona yang tak pernah sepi peminatnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan emas sebagai fitrah, sebagai alat tukar sukarela dalam bermuamalah sekaligus menjadi hakim yang adil. Emas dan perak adalah harta sejati sekaligus merupakan alat tukar dan penentu nilai komoditas lainnya. Sistem uang kertas baru berusia tidak lebih dari 1 abad. Peranan koin emas dan koin perak sebagai alat tukar telah digunakan selama ribuan tahun dan baru seabad terakhir ini telah digantikan dengan uang kertas. Metamorfosa perubahan koin emas menjadi uang kertas berlangsung tanpa disadari oleh sebagian besar umat manusia. Kehidupan saat ini tidak terlepas dari suatu sistem uang kertas yang tak lain adalah sistem riba yang digunakan untuk memuaskan nafsu manusia untuk dapat menguasai harta sesamanya dengan cara-cara yang batil. Jadi Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Itulah esensi sistem ribawi, memakan harta sesama secara batil yang tanpa disadari segenap manusia yang hidup di seluruh penjuru bumi saat ini telah menjadi darah daging kehidupan. Begitupun dampaknya bagi umat muslim di seluruh pelosok negeri. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, sungguh akan datang suatu masa ketika tiada seseorang pun di antara mereka yang tidak memakan harta riba. Siapapun yang berusaha tidak memakannya, ia tetap akan terkena debu ribanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Sunan Abu Dawud, hadis riwayat Al-Nasai dari Abu Hurairah. Ya, begitulah. Jebakan sistem ribawi telah membuat semua terpaksa terlibat melakukan riba, walaupun hanya debunya. Padahal dosa akibat riba bukan hanya bagi pelakunya saja, melainkan juga untuk pencatatnya, saksinya, dan penggunanya. Adapun dosa riba ini seringan-ringannya sama dengan zina. 1 dirham uang riba yang dimakan oleh seorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba, dosanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Hanjahalah dan nilai sahih oleh Al-Albani dalam
Syahih Al-Jami nomor 375. Alhamdulillah, dengan telah dicetak dan diedarkannya kembali dinas emas dan dirham perak pada masa modern yang dipelopori Haji Umar Ibrahim Fadilo atas bimbingan Syekh Dr. Abdul Qadir As-Sufi pada tahun 1992 di Granada, Spanyol, serta telah dimulai percetakannya pada 2000 di bumi Nusantara, maka kembalinya muamalah dan penerapan syariat Islam dapat mulai diwujudkan. Perdagangan yang halal dapat kembali ditegakkan. Riba perlahan-lahan dapat diperangi. Namun, tampaknya masyarakat masih belum memahami sepenuhnya mengapa perlu kembali ke dinar emas dan dirham perak. Kestabilan harga emas dan perak dilihat sebagai kemilau investasi yang mudah membawa pada bentuk-bentuk penyimpangan. Euforia emas telah memunculkan beberapa fenomena menyimpang seperti gadai emas syariah, kirat dinar, atau lebih populer berkebun emas. Ini merupakan bentuk-bentuk kekeliruan dan memperlakukan emas yang justru akan merugikan masyarakat banyak. Semoga Allah Ta'ala meluruskan niat perjuangan kita menjaga dari perpecahan dan ketidakpatuhan. Amin ya robbal alamin. Emas dan perak adalah logam mulia yang universal. Artinya, dari manapun asalnya, kedua benda mulia ini memiliki kualitas yang sama, sepanjang kemurniannya sama. Dalam kenyataannya, memiliki nilai yang juga relatif sama. Tidak ada fakta bahwa emas Indonesia lebih bermutu dibanding emas Amerika Serikat atau perak Cikotok lebih baik dibanding perak dari Papua. Dalam pengalaman nyata kehidupan umat manusia dalam kurun waktu ribuan tahun, emas dan perak memiliki nilai tukar universal. Dalam konteks itulah kita dapat memahami kembali pernyataan Imam Ghazali bahwa emas dan perak adalah hakim yang paling adil. Emas dan perak tidak dapat dimanipulasi. Nilai tukarnya bukan saja universal, tapi juga tak pernah berubah. Secara alamiah, emas dan perak tidak mengandung inflasi. Fluktuasi nilai tukarnya, kalau terjadi, hanya bersifat sementara. Itu sepenuhnya akibat dari berlakunya hukum pasokan permintaan dan selalu dalam kaitannya dengan komoditas lain. Peningkatan harga emas dan perak yang kita lihat saat ini adalah akibat kacamata kita yang terbalik, memandangnya dari penurunan nilai mata uang kertas. Itu sebabnya 5 abad lalu Al-Mahriji sudah bisa memberikan rumusnya bagi kita bahwa rasio dinar emas dan dirham perak adalah berbanding 1:16. Dalam sistem uang kertas yang digelembungkan terus-menerus untuk memenuhi nafsu manusia, dalam syariat kita sebut riba. Krisis finansial dan moneter adalah keniscayaan. Dalam sistem mata uang bimetalik yaitu emas dan perak, krisis semu semacam ini tidak pernah kita kenal.
Karenanya, secara naluriah setiap kali menghadapi krisis, kesadaran manusia akan kembali kepada Sang Hakim yang adil di atas, yaitu emas dan perak. Kaum muslim sungguh beruntung, sebagaimana Ibnu Khaldun menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas dan perak ini dan mengajarkan kepada kita melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai alat tukar. Dinar dan dirham telah dibakukan dan ditetapkan dalam syariat Islam sebagai alat tukar, alat bayar denda, alat menghitung dan membayar zakat, mal sebagai timbangan atas nilai. Tapi selama sekitar seabad lamanya telah kita lupakan dan diabaikan. Sejak itu jatuhnya penjaga dinar dan dirham yang terakhir, yaitu Daulah Utsmani, runtuh. Sampai saat ini sudah sekitar 2 dasawarsa dinar emas dan dirham perak belakangan dilengkapi dengan fulus tembaga kembali beredar di Indonesia. Setiap hari jumlah koin dan pemakaiannya bertambah. Persebarannya semakin luas. Maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalinya Sang Hakim adil ini sebagai alat tukar universal menjadi mata uang dunia hanyalah soal waktu. Dulu pernah berlaku, lalu tersapu bersih karena sistem riba, dan kelak akan kembali berlaku kembali. Diawali dari bumi Nusantara. Lihatlah pertanda lainnya, yakni tindakan-tindakan serupa yang dipikirkan oleh kalangan non-muslim dalam merespon krisis dunia saat ini. Rusia dan Cina misalnya telah mengusulkan adanya supranational currency, dan dalam konteks ini tersebutlah seorang mantan wartawan bernama Alessandro Sassoli yang mengusulkan agar uang dunia ini terbuat dari emas. Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev, dalam pertemuan G8 pertengahan Juli 2009 memperlihatkan koin emas yang belum diberi nama tersebut, dan Medvedev telah mengatakan bahwa boleh jadi kita akan segera memiliki uang serupa ini. Demikianlah video yang saya buat. Pasti dalam pembuatan video ini saya banyak menemukan kesalahan dan keliruan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan hanya kepada Allah lah saya mohon ampun. Adapun materi yang sudah saya sampaikan, saya ambil dari sebuah buku, yaitu Euforia Emas, mengupas kekeliruan sekaligus menuntun bagaimana memperlakukan emas sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ini bukunya karangan Insinyur Haji Zaim Saidi MPA. Ini bagus loh, rekomendasi ini. Demikianlah untuk kawan-kawan semua. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.